warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ibu Lui Sekar. Bagi kalian yang sedang menonton YouTube channel Ibu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapati dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti berdoa bersama ibu di rumah kalian masing-masing. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tema 3 ya. Kita akan mempelajari mengenai aneka benda di sekitarku ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai konsep perubahan wujud benda dan satuan baku. Anak-anak, buku pelajaran ini akan ibu tampilkan ya di layar. Nah, ini adalah buku pelajaran acuan yang kita gunakan selama kita PJJ ya. Nah, dari tema 1 pun sama ya, kita menggunakan buku petik dan juga buku-buku tema ini. Nah, ini kalian sudah mengetahui gambar-gambarnya ya yang sudah tampil di layar kalian. Kita langsung saja, ibu akan membahas mengenai aneka benda di sekitarku ya anak-anak. Nah, anak-anak, setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar, betul? Nah, benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya ya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Nah, coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Bagaimana untuk bentuk, warna, dan ukurannya? Anak-anak, sekarang ibu akan membacakan sebuah teks yang berjudul benda-benda di sekitar kita. Mohon disimak ya. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, dan tumbuhan, batu, buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak apa yang sudah tadi ibu bacakan, mohon dibacakan ulang ya, kirim melalui VN atau rekaman ya ke WhatsApp ibu. Nah, sekarang kalian sudah melihat gambar yang ada di layar kalian. Ini adalah gambar-gambar yang menentukan benda atau bukan benda ya. Nah, coba perhatikan, panas api unggun termasuk ke dalam benda bukan anak-anak? Ya, panas api unggun bukan termasuk ke dalam benda karena benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Sedangkan panas api unggun tidak ya anak-anak. Selanjutnya, minyak goreng apakah termasuk ke dalam benda? Ya, minyak goreng termasuk ke dalam benda karena dapat menempati ruang dan mempunyai massa ya. Selanjutnya, cahaya lampu. Apakah cahaya lampu termasuk ke dalam benda? Bukan ya anak-anak, bukan termasuk ke dalam benda. Selanjutnya, ember. Apakah ember termasuk ke dalam benda? Ya, sama seperti penjelasan ibu sebelumnya. Termasuk ya, karena ember ini adalah termasuk benda yang segala sesuatu menempati ruang dan mempunyai massa ya anak-anak. Jadi ember termasuk ke dalam benda. Apakah es termasuk ke dalam benda? Es juga termasuk ke dalam benda. Balon juga termasuk ke dalam benda. Suara bukan termasuk ke dalam benda ya. Selanjutnya, radio. Nah, radio, menurut kalian radio termasuk ke dalam benda? Tentu saja radio termasuk ke dalam benda. Hewan, di sini ada hewan kelinci. Menurut kalian di sini termasuk ke dalam benda? Ya, tentu saja hewan kelinci ini termasuk ke dalam benda ya anak-anak. Nah, anak-anak, itulah
Selanjutnya, nah benda itu juga ada macam-macamnya. Nah, salah satunya dari ukuran. Kalian bisa melihat gambarnya di layar ini ya. Nah, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, kalian bisa melihat ya, di sini ada gambar lemari, kemudian ada ban, kemudian ada kursi dan juga buku ya. Lihat, dari ukurannya bermacam-macam ya anak-anak. Nah, itulah benda ya anak-anak. Selanjutnya, kalian bisa melihat gambarnya di layar kalian. Benda juga ada dilihat dari bentuknya. Nah, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di layar kalian. Nah, di sini ada gambar bola ya, kemudian ada tanda panah yang berbentuk segitiga ya, kemudian ada dompet, kemudian ada jam yang berbentuk prisma. Wah, ini macam-macam sekali ya bentuknya. Nah, itu adalah benda ya. Benda itu ada macam-macam bentuknya. Selanjutnya, kalian dapat melihat gambarnya di layar kalian. Di sini ada warna ya. Benda itu dilihat juga dari warnanya ya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna yang ada di layar kalian ini. Nah, di sini ada tempat pensil, kemudian ada gelas, kemudian ada lem ink ya, ada pensil, ada penghapus ya. Lihat, ini warna-warnanya sangat-sangat berbeda ya, dan kalian pun bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kalian itu ada berbagai macam warna. Nah, itulah yang termasuk ke dalam benda ya anak-anak. Nah, di sini kalian bisa melihat ya sebuah diagram anak-anak. Nah, kita masih membahas mengenai benda. Nah, di sini ada jenis, sifat, dan ciri ya. Nah, benda itu kita lihat dari segi jenisnya. Nah, jenis benda itu ada benda hidup, dan untuk kotak yang nomor 2 ini kalian juga bisa mengisinya, atau sebagai pengetahuan kalian, itu ada benda mati atau tidak hidup. Jadi jenis benda itu ada benda hidup dan benda mati ya. Boleh kalian tulis. Kemudian benda juga dilihat dari sifat fisik ya. Nah, di sini ada ukuran. Untuk yang kedua dan ketiganya kalian bisa menulis bentuk dan warna ya. Kemudian di sini ada ciri. Nah, dari cirinya di sini ada mempunyai massa. Nah, yang kedua ini masih kosong. Kalian bisa menuliskannya dengan mempunyai berat ya. Jadi ciri benda itu mempunyai massa dan mempunyai berat. Begitu ya anak-anak, mudah-mudahan kalian memahami apa yang Ibu jelaskan. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian ini. Nah, di sini ada penggaris, ada pengukur dari tali ya. Ini biasanya digunakan untuk mengukur baju ya, yang biasa digunakan oleh para penjahit. Kemudian di sini ada 2 gambar lagi, itu adalah roll meter yang digunakan oleh tukang bangunan ya. Nah, itu adalah benda-benda ya yang dikelompokkan dari keanekaragaman jenis benda. Nah, benda-benda di atas itu dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur ya anak-anak. Nah, setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan. Nah, ini satuan yang ditampilkan di sini adalah penggaris ya. Di sini penggarisnya itu satuannya adalah cm ya. Itu adalah singkatan, kalian bisa menyebutnya sentimeter ya anak-anak. Nah, satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm ya. Cm itu adalah sentimeter. Nah, anak-anak, Ibu juga akan menjelaskan lah ya. Nah, ini penggaris itu termasuk ke dalam alat ukur panjang, satuannya itu sentimeter. Nah, sentimeter ini termasuk ke dalam alat ukur panjang. Nah, kalian akan Ibu akan menjelaskan sedikit ya mengenai satuan panjang. Maka dari itu, simak video berikut ini. Check this out. Hai anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika.
Hari ini kita akan belajar mengenai satuan panjang anak-anak. Nah, ini adalah satuan panjangnya ya anak-anak. Perhatikan, di sini ada kilometer, km ya, hm, dam, m, dm, cm, mm. Nah, ini adalah singkatannya. Tadi satu sudah Ibu sebutkan. Sisanya kalian bisa melihat di sini, ya. Jadi, km itu adalah kilometer. HM itu adalah hektometer. DAM itu adalah dekameter. M itu adalah meter. DM itu adalah desimeter. cm itu adalah sentimeter. mm itu adalah milimeter. Nah, ini adalah satuan panjang anak-anak. Nah, ini setiap satuan panjang yang turun, nah dikalikan 10. Di sini Ibu sudah menuliskan keterangannya. Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Nah, sama halnya seperti ini. Ini dibalikan ya. Setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Untuk mengingat satuan panjang ini, Ibu ada sebuah nyanyian supaya kalian hafal. Seperti ini. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, milimeter. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter. Begitu ya anak-anak, mudah-mudahan kalian menghafal. Maksud Ibu, mudah-mudahan kalian hafal dari satuan panjang ini dengan dinyanyikan sebuah lagu. Silahkan ya, ini tulis di buku tulis tematik kalian ya, supaya kalian nanti ke depannya jika ada materi mengenai satuan panjang sudah hafal ininya ya. Begitu ya anak-anak, terima kasih. Nah anak-anak, setelah kalian melihat video yang tadi, di sini ada tugas ya, tapi di sini Ibu akan memberikan contoh dulu. Nah, di sini ada 6 soal ya. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Nah, kalian silahkan nanti kerjakan ya, ini tugasnya. Seperti gambar yang paling pertama ini ada sebuah penghapus yang diukur oleh penggaris anak-anak. Nah, coba perhatikan di sini penghapusnya, titik mulanya itu berada di angka 0 ya. Kemudian titik akhirnya ada di angka 3. Berarti penghapus ini berapa sentimeter anak-anak? Ya, berarti penghapus ini adalah 3 cm. Selanjutnya di gambar yang kedua ada krayon. Titik mulanya ada di angka 0. Titik akhirnya ada di angka 7. Berarti krayon yang berwarna hijau ini berapa sentimeter ya anak-anak? Silahkan kalian kerjakan hingga yang terakhir ya anak-anak. Hingga pulpen berwarna biru, silahkan tulis jawabannya ya. Anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah membimbing Ananda belajar hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat ya. Terima kasih yang sudah menonton YouTube channel Ibu. Kita bertemu lagi di video YouTube pembelajaran Ibu berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.